Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam YouTube channel P4 Jakarta Timur. Sekarang kita akan bahas mengenai seri baru. Kita akan bahas mengenai framework CSS, yaitu Tailwind CSS. Oke. Halo Sobat Kompeten, kita akan lagi pembahasan mengenai Tailwind CSS. Kita masuk lagi kembali ke dalam website tailwindcss.com. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai menggunakan cara apply CDN. Sekarang kita coba menggunakan cara Tailwind CLI. CLI ini adalah Command Line Interface. Kita akan coba install Tailwind yang menggunakan npm. Jadi kita bisa menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Tailwind CSS. Oke, kita coba praktekkan cara menginstalnya di Visual Studio Code. Kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, kita hapus scriptnya karena ini sudah tidak dipakai lagi. Kembali lagi tidak bisa menggunakan Tailwind. Kita hapus kelasnya. Menginstalnya kita gunakan terminal. Kita save terlebih dahulu. Setelah itu klik view, klik di bagian terminal. Shortcutnya Ctrl backtick. Kita klik. Nah, maka akan terbuka. Nah, kalau misalkan Sobat Kompeten beda tampilannya tidak masalah. Kalau misalkan tampilannya seperti ini, nah tidak masalah. Atau tampilannya seperti ini pakai seperti ini. Tapi untuk saat ini saya coba untuk menggunakan Git base. Tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman menggunakan PowerShell atau command prompt. Oke, kita masuk lagi ke Tailwind CSS-nya. Nah, cara install sama itu, kita masukkan npm install -d besar Tailwind CSS. Nah, dengan masukkan -d ini, akan dimasukkan Tailwind CSS ini ke dalam dependensi development. Kalau misalkan tidak pakai -d ini pun tetap akan jalan, tapi disarankan oleh Tailwind-nya ditambahkan -d. Setelah itu kita akan jalankan inisialisasi Tailwind-nya. Tapi sebelum ini, karena kita akan bekerja dengan npm, sebaiknya kita buat dulu agar aplikasi kita ini diinisialisasi terlebih dahulu. Caranya yaitu kita ketik saja npm init. Nah, kalau misalnya kita pencet enter sekarang, kita akan diminta banyak informasi. Tapi kalau misalkan informasi yang banyak tadi ingin diisi secara default, Sobat Kompeten bisa kasih -y, spasi -y. Maka semua informasi yang dibutuhkan akan diisi otomatis. Oke, setelah kita mengisi npm init y, dia akan muncul beberapa informasi yang telah diisi, yaitu nama aplikasinya apa, versinya berapa, deskripsinya apa, file utamanya apa, dan seterusnya. Karena kita belum peduli dengan isi-isinya, karena ini kita masih belajar atau latihan, kita kasih -y aja, semuanya diisi dengan default. Kalau sudah, di bagian terminal kita clear dulu. Dengan menggunakan npm init di sebelah kiri, di bagian filenya, dibuatkan oleh npm-nya, dibuatkan file namanya package.json. Di package inilah kita bisa menginstal yang namanya dependensi modul-modul yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Kita balik lagi, kita tutup sidebar-nya, kita buka lagi terminalnya. Masuk lagi ke tailwindcss.com. Sekarang kita install Tailwind-nya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code dan terminalnya. Kita ketik npm install -d Tailwind CSS. Ada yang nulis npm i aja, itu saya sebagai shortcutnya. Dan kita pencet enter. Oke, setelah muncul tanda seperti ini menyatakan kalau misalkan kita sudah mendownload Tailwind CSS. Nah, kita coba kita lihat di sidebar ya. Dia akan muncul node modul. Nah, ini sudah muncul semua, kan didiamkan saja. Nah, tapi di bagian terminalnya sebenarnya ada suatu warning. Ada sesuatu yang harus di-download terlebih dahulu, yaitu auto prefixer dan post CSS. Ternyata pada saat kita sudah melakukan npm install -d Tailwind CSS, itu masih belum lengkap Sobat Kompeten. Nah, pada saat kita lihat di package.json, kita sudah punya dash dependency. Karena kita ada mengetik -d. Sekarang seharusnya kita masuk ke tahap selanjutnya, kita menginisialisasi Tailwind ke dalam aplikasi kita.
Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita silang. Di sini kita clear dulu. npx not packet execute tailwind css init. Nah, seharusnya dan setelah itu kita coba untuk install npm install -d post css di awal. Tapi karena kita tadi sudah menginstal Tailwind CSS lebih dahulu, seharusnya kita menginstal sekalian dengan Tailwind CSS, Post CSS, dan juga Auto Prefixer. Biar sekaligus atau sekalian kita ulangi saja dari awal. Kita hapus terlebih dahulu npm uninstall Tailwind CSS. Tailwind CSS. Enter. Nah, itu coba kita lihat di bagian filenya. Nah, di dalam modulnya sudah kosong. Di package JSON-nya, nah di package JSON juga udah nggak ada. Di package JSON sudah nggak ada juga dev dependensinya. Sekarang coba kita ulangi terminalnya. npm i atau install -d tailwind css spasi post css spasi auto prefixer. Kita harus menginstal ketiganya sekaligus dalam satu baris. Enter. Nah, kalau kita sudah install tiga-tiganya, kita clear dulu. Seharusnya kita masuk ke tahap kedua, tetapi karena kita sudah ada tailwind config.js-nya, kita tidak perlu npx, kita tidak perlu memasukkan npx tailwind CSS ini karena kita sudah ada tailwind config.js-nya. Tadi kita melakukan pendownloadan untuk tailwind CSS, post CSS, dan auto prefixer seperti itu. Sekarang kita buka tailwind config.js. Nah, kalau misalnya kita klik, ini ada file konfigurasinya. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, berarti proses instalasi sudah berhasil. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk sobat kompeten, semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist Ngopi Ngoding Happy, di like dan subscribe. Untuk sobat kompeten dan teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.